Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasa dunia berjalan seperti biasa, padahal di balik tirai yang tidak terlihat oleh mata, sesuatu sedang bergerak atas namamu. Kamu bangun, bekerja, menahan lelah, menyembunyikan luka, tersenyum di depan orang-orang yang bahkan tidak tahu seberapa keras kamu bertahan. Namun di tempat yang tidak kamu ketahui, dalam percakapan yang tidak sampai ke telingamu, dalam lingkaran yang tidak pernah mengundangmu, namamu tiba-tiba disebut. Bukan karena kebetulan, bukan karena angin lewat, bukan karena seseorang iseng mengingatmu. Ada getaran yang lebih besar dari sekadar gosip manusia. Ada panggilan yang lebih dalam dari sekadar pembicaraan rahasia. Ada keputusan halus yang mulai menyentuh jalur hidupmu, seolah semesta sedang berkata, "Perhatikan dia, waktunya hampir tiba. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik." Tidak semua orang tahu kapan namanya sedang dipanggil oleh takdir. Banyak orang hanya melihat pintu saat pintu itu sudah terbuka. Tapi kamu berbeda. Kamu sering merasakan getaran sebelum kejadian datang. Kamu gelisah tanpa sebab. Kamu merasa ada sesuatu yang mendekat, tetapi belum tahu bentuknya. Kamu merasa beberapa orang berubah sikap, beberapa pesan datang terlambat, beberapa wajah tiba-tiba menghindar, beberapa nama mulai menyebutmu dengan nada yang berbeda. Dan hari ini, pesan ini datang bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membuatmu sadar. Karena ketika namamu disebut di tempat yang tidak seharusnya kamu ketahui, itu berarti hidupmu sedang memasuki wilayah baru. Ada orang yang sedang membicarakanmu, ada yang sedang menilaimu, ada yang sedang mempertimbangkanmu, ada yang sedang mengujimu dari jauh. Ada pula yang diam-diam mulai menyadari bahwa selama ini mereka salah membaca cahaya yang kamu bawa. Jangan berani melewatkan pesan ini, karena bisa jadi inilah tanda yang selama ini kamu tunggu tanpa mampu mengucapkannya. Bisa jadi inilah jawaban dari rasa lelahmu yang tidak pernah kamu ceritakan. Bisa jadi inilah penjelasan mengapa akhir-akhir ini hatimu terasa seperti berdiri di ambang gerbang besar. Ada sesuatu yang sedang disusun, bukan di depan matamu, tetapi di belakang layar kehidupanmu. Dan ketika sebuah nama dipanggil di ruang rahasia, itu bukan hanya tentang siapa yang berbicara. Itu tentang siapa yang sedang dipindahkan posisinya oleh takdir. Bagian 1. Namamu disebut karena energi, kehadiranmu tidak lagi bisa diabaikan. Jiwa terpilih, ada fase ketika seseorang tidak perlu lagi berteriak untuk diperhatikan. Ada saat ketika diamnya mulai terdengar lebih keras daripada suara orang-orang yang sibuk menjelaskan dirinya. Kamu mungkin merasa selama ini hanya berjalan biasa, hanya bertahan, hanya mencoba tetap waras di tengah tekanan yang datang bertubi-tubi. Tetapi tanpa kamu sadari, keberadaanmu telah meninggalkan jejak di ruang-ruang yang bahkan tidak kamu masuki. Namamu disebut bukan karena kamu paling banyak bicara, justru mungkin karena kamu terlalu lama diam. Namamu disebut bukan karena kamu memamerkan kemenangan, justru mungkin karena kamu tetap berdiri ketika banyak orang mengira kamu akan jatuh. Namamu disebut bukan karena kamu mengejar perhatian, justru karena kamu tidak mengejar siapapun, tetapi energimu tetap sampai kepada mereka. Ada orang-orang yang mulai bertanya, mengapa dia masih kuat? Ada yang diam-diam heran, mengapa setelah semua yang terjadi, dia belum hancur? Ada yang menyimpan rasa penasaran, apa yang membuat hidupnya tetap bergerak? Mereka mungkin tidak mengatakannya di depanmu. Mereka mungkin tidak memberimu penghargaan secara langsung. Namun di balik layar, dalam percakapan yang tidak kamu dengar, namamu mulai muncul sebagai tanda tanya besar. Inilah yang sering tidak disadari oleh jiwa yang sedang naik tingkat. Ketika hidupmu mulai berubah, dunia luar lebih dulu merasakannya daripada kamu sendiri. Kamu masih melihat dirimu seperti orang yang sedang merangkak keluar dari kelelahan. Tetapi sebagian orang sudah mulai melihat cahaya yang tumbuh di sekelilingmu.
Kamu masih merasa belum sampai, tetapi getaranmu sudah sampai lebih dulu. Kamu masih merasa biasa, tetapi aura perjuanganmu sudah tidak biasa lagi. Namamu disebut karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Mungkin bukan kekayaan, mungkin bukan jabatan, mungkin bukan penampilan, tetapi ada daya batin yang membuat orang lain merasa kamu tidak sama seperti dulu. Ada ketenangan baru dalam caramu menatap keadaan. Ada kekuatan baru dalam caramu menahan diri. Ada keheningan yang lebih berwibawa dalam caramu tidak membalas hinaan. Dan itulah yang membuat sebagian orang gelisah. Karena orang yang dulu mereka kira mudah diremehkan, ternyata sedang dibentuk menjadi sosok yang sulit dijatuhkan. Orang yang dulu mereka kira hanya lewat, ternyata sedang dipersiapkan menjadi pusat perubahan. Orang yang dulu mereka pikir tidak punya pengaruh, ternyata mulai disebut dalam percakapan yang mereka kira aman dari pengetahuanmu. Tetapi jangan buru-buru mencari tahu siapa yang menyebut namamu. Jangan menghabiskan energimu untuk membuka semua pintu rahasia. Tidak semua percakapan perlu kamu dengar. Tidak semua penilaian perlu kamu jawab. Tidak semua bisik-bisik perlu kamu datangi. Kadang semesta sengaja membiarkanmu tidak tahu, supaya hatimu tetap bersih dari dendam, tetap jernih dari amarah, dan tetap lurus dari keinginan membuktikan diri secara berlebihan. Tugasmu bukan mengejar grup rahasia itu. Tugasmu adalah menjaga frekuensimu. Karena ketika namamu disebut oleh mereka, langit sedang menguji apakah kamu masih bisa tetap tenang saat energimu mulai diperhatikan. Jangan turun level hanya karena ada orang yang membicarakanmu. Jangan berubah kasar hanya karena ada yang menyelidikimu. Jangan kehilangan kelembutan hanya karena beberapa mata mulai mengarah kepadamu. Biarkan mereka menyebut namamu. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka menyusun pendapat. Karena yang sedang terjadi bukan sekadar pembicaraan manusia. Ini adalah gema dari perubahan takdirmu. Nama yang dulu mereka lewatkan, kini mulai muncul. Jejak yang dulu mereka abaikan, kini mulai terlihat. Dan kehadiran yang dulu dianggap kecil, kini mulai terasa memenuhi ruang. Jiwa terpilih, ketika namamu mulai disebut di tempat yang tidak kamu ketahui, itu pertanda bahwa hidupmu tidak lagi berada di titik sunyi yang sama. Energi keberadaanmu sudah memasuki medan yang lebih luas. Kamu tidak perlu panik. Kamu tidak perlu mengejar pembuktian. Kamu hanya perlu berdiri lebih tegak, menjaga niat lebih bersih, dan membiarkan cahaya batinmu melakukan tugasnya. Karena cahaya sejati tidak perlu mengetuk pintu. Ia cukup menyala, dan seluruh ruangan akan menyadari kehadirannya. Bagian 2. Grup rahasia itu menjadi cermin dari orang-orang yang tidak siap. Melihat perubahanmu. Ada orang yang menyebut namamu karena kagum. Ada yang menyebut namamu karena penasaran. Ada juga yang menyebut namamu karena tidak sanggup menerima bahwa kamu sedang berubah. Inilah bagian yang harus kamu pahami dengan hati yang matang. Tidak semua orang yang membicarakanmu sedang mendoakanmu jatuh. Tetapi tidak semua orang pula siap melihatmu bangkit. Jiwa terpilih, perubahanmu mengganggu orang-orang yang nyaman melihatmu kecil. Ketika kamu masih bingung, mereka merasa aman. Ketika kamu masih ragu, mereka merasa lebih tinggi. Ketika kamu masih meminta pengakuan, mereka merasa punya kendali. Tetapi begitu kamu mulai diam, membenahi diri, menjaga jarak, memilih jalan, dan tidak lagi memohon tempat di hati siapapun, mereka mulai merasa ada sesuatu yang hilang dari genggaman mereka. Itulah sebabnya namamu disebut. Bukan selalu karena kamu berbuat salah, tetapi karena mereka sedang kehilangan versi lama dirimu yang mudah mereka baca. Dulu mungkin kamu terlalu cepat menjelaskan. Sekarang kamu lebih banyak mengamati.
Dulu mungkin kamu mudah terpancing. Sekarang kamu memilih hening. Dulu mungkin kamu takut ditinggalkan. Sekarang kamu mulai berjalan meski sendirian. Perubahan seperti ini membuat banyak orang tidak nyaman, karena mereka tidak lagi tahu bagaimana cara menempatkanmu. Di grup rahasia itu mungkin ada kalimat yang terdengar seperti penilaian. Dia sekarang berubah. Dia sekarang berbeda. Dia mulai menjauh. Dia seperti punya sesuatu. Tetapi di balik kalimat itu, seringkali tersembunyi kegelisahan mereka sendiri. Mereka bukan hanya membicarakan kamu. Mereka sedang menghadapi bayangan mereka sendiri ketika melihat kamu bertumbuh. Sebab pertumbuhan seseorang sering menjadi cermin bagi kemalasan orang lain. Ketenangan seseorang sering menjadi cermin bagi kekacauan orang lain. Keberanian seseorang sering menjadi cermin bagi ketakutan orang lain. Dan ketika kamu mulai menjadi cermin itu, sebagian orang akan mencoba mengaburkan permukaanmu, bukan karena kamu gelap, tetapi karena mereka tidak siap melihat pantulan dirinya. Jangan marah ketika namamu disebut dalam lingkaran yang tidak mengundangmu. Kadang itu bukan ruang penghakiman, melainkan ruang pengungkapan. Dari sana terlihat siapa yang masih terjebak dalam iri, siapa yang diam-diam menghormati, siapa yang hanya ikut suara ramai, dan siapa yang sebenarnya sudah lama mengamati perjalananmu. Kamu tidak perlu hadir di sana untuk tahu siapa dirimu. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh meja tempat namamu dibicarakan. Yang perlu kamu sadari, setiap kali mereka menyebutmu, energi mereka terikat sebentar pada perjalananmu. Aneh, bukan? Mereka yang mengaku tidak peduli, justru meluangkan ruang untuk membicarakanmu. Mereka yang merasa kamu tidak penting, justru memberi tempat bagi namamu dalam percakapan mereka. Mereka yang ingin mengecilkanmu, tanpa sadar sedang mengakui bahwa kamu cukup besar untuk mereka perhatikan. Tetapi jiwa terpilih tidak membangun hidup dari reaksi orang. Jiwa terpilih membangun hidup dari panggilan batin. Kamu tidak boleh membalas energi kecil dengan energi kecil. Kamu tidak boleh menjadikan bisikan mereka sebagai alasan untuk kehilangan arah. Kamu harus memandangnya sebagai tanda bahwa medan hidupmu mulai bergeser. Ketika seseorang mulai naik tingkat, selalu ada suara yang mencoba menariknya kembali ke lantai lama. Dan disinilah ketaatan batinmu diuji. Apakah kamu akan sibuk mencari siapa yang bicara? Apakah kamu akan membalas satu persatu? Apakah kamu akan menurunkan kualitas dirimu demi memenangkan perdebatan kecil? Atau kamu akan tetap berjalan, seolah suara mereka hanya angin yang menyentuh jubahmu sebentar sebelum hilang di belakang? Pilih yang terakhir. Tetap berjalan. Jangan membuktikan dirimu dengan amarah. Buktikan dengan kematangan. Jangan menjawab tuduhan dengan keributan. Jawab dengan hidup yang semakin tertata. Jangan membalas tatapan sinis dengan kebencian. Balas dengan keberhasilan yang tidak sombong, ketenangan yang tidak palsu, dan cahaya yang tidak bisa mereka bantah. Karena grup rahasia itu tidak lebih besar dari rencana besar yang sedang menuntunmu. Percakapan mereka tidak lebih kuat dari panggilan yang sedang menyala di dadamu. Dan penilaian mereka tidak lebih tinggi dari keputusan semesta yang sedang membawamu keluar dari lorong lama, menuju pintu yang lebih luas. Mereka boleh menyebut namamu, tetapi mereka tidak memegang takdirmu. Mereka boleh menafsirkan langkahmu, tetapi mereka tidak membaca seluruh perjalananmu. Mereka boleh menyusun cerita tentangmu, tetapi hanya hidupmu sendiri yang akan menjadi bukti terakhir. Dan ketika bukti itu tiba, bahkan mereka yang paling keras membicarakanmu akan terdiam, bukan karena dipaksa, tetapi karena kenyataan telah berbicara lebih lantang daripada semua dugaan mereka. Bagian 3, namamu dipanggil, karena ada pintu kesempatan yang sedang mencari pemiliknya. Jiwa terpilih, tidak semua penyebutan nama adalah tanda bahaya.
Kadang namamu disebut karena ada pintu kesempatan yang sedang mencari siapa yang layak melewatinya. Kadang dalam sebuah percakapan, seseorang berkata, "Bagaimana kalau dia?" Kadang dalam sebuah pertemuan kecil, seseorang mengingat namamu ketika peluang sedang dibicarakan. Kadang dalam ruang yang jauh dari jangkauanmu, ada keputusan yang perlahan mengarah kepadamu. Inilah cara semesta bekerja dengan sangat halus. Tidak selalu dengan petir di langit, tidak selalu dengan suara besar, tidak selalu dengan tanda yang mudah dibaca. Kadang ia bekerja melalui satu nama yang muncul di benak seseorang, satu pesan yang dikirim tanpa rencana, satu rekomendasi yang terdengar sederhana, satu pembicaraan yang tiba-tiba membuka jalan, satu orang yang mengingat kebaikanmu di saat yang tepat. Kamu mungkin merasa hidupmu belum berubah. Kamu mungkin masih melihat hari-hari yang sama, ruangan yang sama, pekerjaan yang sama, perjuangan yang sama. Tetapi di tempat lain, roda sudah bergerak. Ada sesuatu yang sedang mencari alamatmu. Ada kabar yang sedang mencari jalan masuk. Ada kesempatan yang belum mengetuk pintu, tetapi sudah berjalan menuju halaman hidupmu. Namamu disebut karena ada rekam jejak yang tidak hilang. Mungkin kamu pernah membantu seseorang tanpa meminta balasan. Mungkin kamu pernah tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas. Mungkin kamu pernah bekerja sungguh-sungguh meski tidak ada yang memuji. Mungkin kamu pernah bertahan dengan martabat ketika sebenarnya kamu punya alasan untuk menyerah. Semua itu tidak lenyap. Semesta menyimpan catatan yang tidak selalu ditulis di kertas manusia. Dan pada saat yang tepat, catatan itu bisa berubah menjadi pintu. Orang yang dulu hanya melihatmu sekilas, tiba-tiba mengingatmu. Orang yang dulu tidak banyak bicara, tiba-tiba merekomendasikanmu. Orang yang dulu tampak jauh, tiba-tiba menjadi penghubung. Inilah mengapa kamu tidak boleh meremehkan kebaikan kecil. Inilah mengapa kamu tidak boleh menganggap perjuangan sunyi sebagai sesuatu yang sia-sia. Tidak ada ketulusan yang benar-benar hilang. Ia hanya menunggu musim untuk kembali dalam bentuk yang baru. Namun ada syarat batin yang harus kamu jaga. Ketika kesempatan mulai mendekat, jangan membawa mental lama ke pintu baru. Jangan masuk ke ruang besar dengan hati yang masih penuh dendam kecil. Jangan menerima panggilan baru sambil membawa kebiasaan lama yang membuatmu mudah goyah. Pintu kesempatan tidak hanya mencari orang yang ingin naik. Ia mencari orang yang siap bertanggung jawab ketika sudah diberi jalan. Jiwa terpilih. Mungkin selama ini kamu bertanya, mengapa aku harus melewati semua tekanan itu? Jawabannya pelan-pelan akan terbuka. Tekanan itu bukan hanya untuk menguji kesabaranmu. Ia melatih kapasitasmu. Penolakan itu bukan hanya untuk melukai hatimu. Ia membersihkan arahmu. Kesendirian itu bukan hanya untuk membuatmu sedih. Ia membuatmu bisa mendengar suara batin yang selama ini tenggelam oleh keramaian. Sebab ketika namamu disebut untuk sebuah kesempatan, yang dipanggil bukan hanya kemampuanmu, tetapi juga kedewasaanmu. Yang diuji bukan hanya kecerdasanmu, tetapi juga ketulusanmu. Yang dilihat bukan hanya hasil luarmu, tetapi juga kualitas batinmu ketika tidak ada yang menyaksikan. Jangan takut bila kamu belum merasa siap sepenuhnya. Tidak ada jiwa yang benar-benar merasa siap saat pintu besar mulai terbuka. Bahkan orang yang terlihat kuat pun sering gemetar di dalam. Tetapi kesiapan bukan berarti tidak takut. Kesiapan berarti tetap melangkah meski ada getar di dada. Kesiapan berarti tidak lari ketika hidup mulai memanggilmu ke wilayah yang lebih luas. Kesiapan berarti mau belajar, mau bertumbuh, dan mau menjaga amanah dengan hati yang rendah. Di grup rahasia itu namamu mungkin sedang ditimbang. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk dipertimbangkan. Bukan untuk dijatuhkan, tetapi untuk dipanggil. Bukan untuk diseret ke masa lalu, tetapi untuk diarahkan
menuju sesuatu yang selama ini belum kamu lihat. Maka jaga ucapanmu, jaga langkahmu, jaga cara kamu memperlakukan orang-orang kecil, jaga cara kamu bekerja saat tidak dipantau, jaga caramu merespons kabar yang belum jelas. Karena seringkali kesempatan besar datang setelah masa pengamatan yang panjang. Kamu tidak tahu siapa yang sedang memperhatikan keteguhanmu. Kamu tidak tahu siapa yang sedang menyimpan namamu. Kamu tidak tahu siapa yang akan menjadi jembatan dari doa-doa yang dulu kamu bisikan dalam lelah. Dan ketika pintu itu terbuka, jangan lupa siapa dirimu sebelum dipanggil. Jangan lupa malam-malam ketika kamu hampir menyerah. Jangan lupa luka yang mengajarkanmu rendah hati. Jangan lupa sunyi yang membentukmu. Karena orang yang ingat prosesnya tidak akan mabuk oleh hasilnya. Namamu disebut karena ada pintu yang mulai mencarimu. Sekarang, persiapkan hatimu agar ketika pintu itu benar-benar terbuka, kamu tidak masuk sebagai jiwa yang panik, tetapi sebagai jiwa yang telah ditempa, dimurnikan, dan siap berdiri dalam tanggung jawab yang lebih besar. Bagian 4. Ketika mereka membicarakanmu, semesta sedang menguji. Apakah kamu masih bisa tetap hening? Ada jenis ujian yang tidak datang dalam bentuk kehilangan. Ada ujian yang datang dalam bentuk perhatian. Ada ujian yang tidak membuatmu menangis, tetapi membuatmu ingin menjelaskan diri. Ada ujian yang tidak merampas sesuatu darimu, tetapi menggoda egomu untuk bangkit dan berkata, "Aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya." Jiwa terpilih, saat namamu disebut di grup rahasia, bukan hanya mereka yang sedang diuji. Kamu juga sedang diuji. Apakah kamu akan tetap tenang saat tahu ada orang membicarakanmu? Apakah kamu akan tetap menjaga martabat saat merasa tidak diperlakukan adil? Apakah kamu akan tetap berjalan lurus saat ada suara-suara yang mencoba memancingmu berbelok? Ketenangan adalah mahkota yang tidak terlihat. Banyak orang bisa terlihat kuat ketika dipuji, tetapi hanya jiwa yang matang yang tetap kuat ketika disalahpahami. Banyak orang bisa tersenyum saat didukung, tetapi hanya jiwa yang dalam yang mampu tetap lembut saat dibicarakan tanpa diberi ruang untuk menjawab. Inilah wilayah batin yang tidak semua orang sanggup masuki. Kamu mungkin ingin membuktikan bahwa mereka salah. Kamu mungkin ingin mengirim pesan panjang. Kamu mungkin ingin membuka semua fakta. Kamu mungkin ingin mengatakan, kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi dengarkan ini. Tidak semua kebenaran perlu dibawa ke meja yang tidak memiliki niat untuk memahami. Tidak semua telinga layak menerima penjelasan. Tidak semua ruang pantas kamu beri energi. Kadang diam bukan tanda kalah. Diam adalah tanda bahwa kamu tidak mau menyerahkan kendali batinmu kepada orang yang sedang kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Diam bukan berarti kamu tidak punya jawaban. Diam berarti kamu memilih waktu, tempat, dan cara yang lebih tinggi. Diam berarti kamu tidak mau meletakkan mutiara batinmu di atas meja yang hanya mencari bahan tertawaan. Semesta sering menaikkan derajat seseorang melalui ujian hening. Kamu diuji untuk tidak membalas. Diuji untuk tidak terpancing, diuji untuk tidak menurunkan kualitas hanya karena seseorang mengusik namamu. Karena jika kamu masih mudah diseret oleh suara luar, berarti kamu belum siap memegang ruang yang lebih besar. Orang yang akan diberi pengaruh harus lebih dulu lulus dari godaan reaksi. Kamu tidak perlu mengejar grup itu. Kamu tidak perlu membongkar siapa saja yang ada di dalamnya. Kamu tidak perlu menunggu tangkapan layar percakapan. Jika memang ada yang perlu kamu ketahui, hidup akan membukanya dengan cara yang tepat. Jika memang ada yang harus tersingkap, waktu akan membawanya ke permukaan. Tetapi jika kamu memaksa membuka semuanya sebelum waktunya, kamu bisa melukai ketenanganmu sendiri. Jiwa terpilih, heningmu bukan kosong. Heningmu adalah ruang tempat kekuatanmu disusun ulang. Heningmu adalah tempat luka berhenti menjadi racun,
dan berubah menjadi kebijaksanaan. Heningmu adalah benteng halus yang membuat energi buruk tidak mudah masuk ke pusat batinmu. Heningmu adalah cara semesta melatihmu untuk menjadi lebih luas dari provokasi. Ada orang yang sengaja menyebut namamu agar kamu bereaksi. Mereka ingin melihat apakah kamu masih sama seperti dulu. Mereka ingin tahu apakah kamu masih mudah panas. Mereka ingin memastikan apakah perubahanmu hanya tampilan luar atau benar-benar matang dari dalam. Maka jangan beri mereka jawaban lama. Jangan beri mereka dirimu yang dulu. Jangan serahkan versi yang sudah kamu kubur hanya karena seseorang mengetuk makam masa lalumu. Tunjukkan perubahanmu bukan dengan suara yang lebih keras, tetapi dengan sikap yang lebih tenang. Bukan dengan menyerang balik, tetapi dengan tidak bisa diseret lagi. Bukan dengan memamerkan kebijaksanaan, tetapi dengan benar-benar hidup dalam kebijaksanaan itu. Karena ketinggian batin tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari cara seseorang tidak mudah jatuh ke permainan kecil. Ketika namamu disebut di ruang rahasia, kamu sedang diberi kesempatan untuk memilih posisi. Apakah menjadi korban dari pembicaraan mereka, atau menjadi saksi atas kedewasaanmu sendiri? Pilih yang kedua. Jadilah saksi bahwa kamu sudah tidak lagi dikuasai oleh bayangan lama. Jadilah bukti bahwa kamu bisa mendengar kabar buruk tanpa kehilangan arah. Jadilah orang yang tetap berjalan meski ada suara dari belakang. Karena suatu hari mereka akan menyadari bahwa yang mereka bicarakan bukan orang yang bisa mereka kendalikan. Mereka sedang menyebut nama seseorang yang telah belajar menutup pintu batin dari keributan yang tidak perlu. Mereka sedang membicarakan seseorang yang tidak lagi hidup dari tepuk tangan ataupun cemooh. Mereka sedang menyebut seseorang yang sudah terlalu jauh bertumbuh untuk ditarik kembali oleh percakapan kecil. Dan saat itu tiba, heningmu akan berbicara. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tetapi dengan kehadiran yang membuat semua suara perlahan mengecil. Bagian 5, grup rahasia itu mengungkap siapa yang menjadi penghalang dan siapa yang menjadi jembatan. Jiwa terpilih. Tidak semua orang yang ada di sekitar hidupmu memiliki fungsi yang sama. Ada yang hadir sebagai penguat, ada yang hadir sebagai penguji, ada yang hadir sebagai cermin, ada yang hadir sebagai pintu, ada pula yang hadir sebagai dinding, bukan untuk menghentikanmu selamanya, tetapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu harus mencari jalan yang lebih tinggi. Ketika namamu disebut di grup rahasia, sebenarnya ada tabir yang sedang dibuka. Mungkin kamu belum melihat isinya, tetapi energinya sudah mulai terasa. Kamu mulai merasakan siapa yang mendekat dengan ketulusan dan siapa yang mendekat hanya untuk mencari tahu. Kamu mulai bisa membedakan siapa yang bertanya karena peduli dan siapa yang bertanya karena ingin membawa cerita ke tempat lain. Kamu mulai paham bahwa tidak semua senyum berarti aman dan tidak semua diam berarti musuh. Ini bukan ajakan untuk mencurigai semua orang. Bukan. Jiwa yang matang tidak hidup dalam prasangka, tetapi jiwa yang sadar juga tidak menutup mata terhadap tanda. Ada perbedaan antara menjadi baik dan menjadi mudah dimanfaatkan. Ada perbedaan antara rendah hati dan membiarkan orang menginjak batas. Ada perbedaan antara memaafkan dan terus memberi akses kepada orang yang berulang kali membawa kekacauan. Grup rahasia itu secara metaforis adalah ruang seleksi energi. Di sanalah terlihat siapa yang menyebut namamu dengan niat bersih, siapa yang menyebut namamu dengan iri tersembunyi, siapa yang hanya mengikuti arus, dan siapa yang diam-diam membelamu meski kamu tidak pernah tahu. Kadang hidup menunjukkan kesetiaan seseorang bukan saat kamu hadir, tetapi saat kamu tidak ada di ruangan itu. Perhatikan ini dengan hati yang luas. Orang yang benar-benar tulus tidak selalu paling banyak bicara di depanmu.
Kadang ia justru menjadi suara kecil yang meluruskan ketika namamu dipelintir. Kadang ia tidak mengirim pesan panjang kepadamu, tetapi ia menahan orang lain agar tidak menilai sembarangan. Kadang ia tidak tampak heroik, tetapi kehadirannya menjadi jembatan halus yang menjaga namamu dari kesalahpahaman. Sebaliknya, ada orang yang terlihat dekat, tetapi saat namamu dibawa ke ruang tertutup, ia tidak menjaga apapun. Ia membiarkan cerita tumbuh liar. Ia menambah bumbu. Ia menikmati suasana. Ia merasa lebih penting karena punya sesuatu untuk dibicarakan. Orang seperti ini tidak selalu harus kamu benci. Tetapi kamu harus belajar menata jarak. Karena tidak semua orang yang pernah dekat layak terus berada di halaman terdalam hidupmu. Inilah salah satu pelajaran besar dari judul ini. Namamu disebut bukan hanya untuk menunjukkan bahwa kamu diperhatikan, tetapi juga untuk menunjukkan siapa yang berada di sekeliling medan takdirmu. Sebelum hidupmu naik tingkat, seringkali semesta melakukan penyaringan. Yang tidak sejalan mulai memperlihatkan wajahnya. Yang tidak tulus mulai kehilangan topengnya. Yang diam-diam mendukung mulai tampak melalui tindakan kecilnya. Jangan menyesal ketika beberapa hubungan berubah. Jangan panik ketika beberapa orang menjauh. Jangan memaksa semua orang tetap berada di sisimu. Kadang jarak adalah bentuk perlindungan. Kadang kehilangan akses adalah cara semesta menjagamu dari kebocoran energi. Kadang seseorang dijauhkan bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena langkahmu berikutnya membutuhkan lingkaran yang lebih jernih. Jiwa terpilih, ketika kamu menuju fase baru, kamu tidak bisa membawa semua orang ke ruang baru. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena tidak semua energi cocok dengan arahmu. Ada orang yang hanya cocok dengan versi lamamu yang penuh kebingungan. Ada yang hanya nyaman saat kamu masih sering meminta nasihat, tetapi tidak nyaman saat kamu mulai percaya pada suara batinmu sendiri. Ada yang terlihat mendukung selama kamu belum melampaui batas bayangan mereka. Maka belajarlah membaca tanpa membenci. Belajarlah menjauh tanpa menghina. Belajarlah menutup akses tanpa membuat drama. Ini adalah kedewasaan spiritual yang jarang dimiliki banyak orang. Kamu tidak perlu mengumumkan bahwa kamu sedang menjaga jarak. Kamu cukup berhenti memberi kunci kepada orang yang terus membuka pintu untuk angin buruk. Dan untuk mereka yang menjadi jembatan, hargai mereka. Tidak semua orang akan menyakitimu. Jangan biarkan pengalaman buruk membuatmu buta terhadap orang baik. Dalam perjalanan besar, akan selalu ada jiwa-jiwa yang dikirim untuk menguatkanmu. Mereka mungkin tidak banyak, tetapi kualitas mereka lebih penting daripada jumlah. Satu orang yang tulus bisa lebih berharga daripada keramaian yang hanya ingin tahu. Grup rahasia itu bukan akhir cerita. Ia hanya alat pembuka mata. Dari sana kamu belajar bahwa perjalananmu perlu dijaga. Namamu punya nilai. Energimu punya arah. Akses ke hidupmu bukan sesuatu yang boleh diberikan sembarangan. Dan semakin besar panggilanmu, semakin penting pula kamu menata siapa yang boleh mendekat ke pusat api batinmu. Karena bukan semua orang yang melihat cahayamu ingin menghangatkan diri. Sebagian ingin memadamkannya. Sebagian ingin meminjamnya tanpa menghormatinya. Tetapi mereka yang benar-benar sejalan akan membantu cahaya itu tetap menyala, bahkan saat kamu sedang lelah menjaga nyalanya sendirian. Bagian 6. Namamu disebut karena masa lalumu sedang dilepaskan dari definisi lama. Ada hal yang lebih dalam dari sekadar orang membicarakanmu. Ketika namamu disebut di ruang yang tidak kamu ketahui, bisa jadi masa lalumu sedang dibawa ke meja peninjauan. Bukan untuk menghakimimu selamanya, tetapi untuk memperlihatkan bahwa kamu tidak lagi sama dengan cerita lama yang pernah melekat pada namamu. Jiwa terpilih. Banyak orang mengenalmu berdasarkan versi tertentu. Ada yang mengenalmu saat kamu masih rapuh.
Ada yang mengenalmu saat kamu masih mudah tersinggung. Ada yang mengenalmu saat kamu belum paham nilai dirimu. Ada yang mengenalmu saat kamu masih salah memilih jalan. Dan seringkali manusia sulit memperbarui pandangannya. Mereka menyimpan potret lama, lalu memakainya untuk menilai wajahmu hari ini. Itulah sebabnya namamu disebut. Mereka sedang mencoba mencocokkan versi lama yang mereka ingat dengan energi baru yang mereka rasakan. Mereka bingung, karena cerita lama tidak lagi pas dengan dirimu yang sekarang. Dulu kamu mungkin terlihat mudah dikalahkan. Sekarang kamu lebih tenang. Dulu kamu mungkin sering meminta ruang. Sekarang kamu menciptakan ruangmu sendiri. Dulu kamu mungkin terlalu takut kehilangan. Sekarang kamu lebih takut kehilangan dirimu sendiri. Perubahan seperti ini membuat masa lalu kehilangan kuasa. Dan ketika masa lalu kehilangan kuasa, orang-orang yang selama ini menggunakan masa lalumu untuk mendefinisikanmu akan merasa kehilangan pegangan. Mereka tidak lagi bisa berkata, "Dia selalu begitu," karena kamu sudah tidak selalu begitu. Mereka tidak lagi bisa berkata, "Dia tidak akan mampu," karena kamu mulai menunjukkan kemampuan melalui konsistensi. Mereka tidak lagi bisa berkata, "Dia mudah jatuh," karena kamu sudah berkali-kali bangkit dari tempat yang sama. Tetapi ada satu hal penting. Jangan membenci masa lalumu. Jangan mengutuk versi dirimu yang dulu. Jangan malu pada fase yang pernah membuatmu terlihat kecil. Karena versi lama itu juga bagian dari perjalanan suci batinmu. Ia mungkin pernah salah, tetapi ia juga bertahan. Ia mungkin pernah rapuh, tetapi ia tidak berhenti. Ia mungkin pernah tersesat, tetapi ia membawa kamu sampai ke titik kesadaran hari ini. Yang harus kamu lepaskan bukan masa lalu sebagai pelajaran, melainkan masa lalu sebagai penjara. Kamu boleh mengingatnya, tetapi jangan tinggal di dalamnya. Kamu boleh belajar darinya, tetapi jangan membiarkannya memberi nama pada seluruh masa depanmu. Orang lain mungkin masih memegang cerita lama tentangmu, tetapi kamu tidak wajib hidup sesuai arsip mereka. Ketika namamu disebut di grup rahasia, bisa jadi ada sebagian orang yang sedang mengulang kisah lama. Mereka mungkin berkata, "Bukankah dulu dia begini? Bukankah dulu dia pernah begitu?" Tetapi semesta tidak melihatmu hanya dari jatuhmu. Semesta melihat bagaimana kamu bangun. Semesta tidak hanya membaca kesalahanmu. Ia membaca perubahan arahmu. Semesta tidak hanya menyaksikan air matamu. Ia menyaksikan keputusanmu untuk tetap menjadi manusia yang lebih baik setelah terluka. Inilah titik kebangkitan yang besar. Kamu tidak perlu memaksa semua orang percaya bahwa kamu sudah berubah. Orang yang hanya ingin melihat masa lalumu akan selalu mencari bukti lama. Tetapi orang yang jernih akan merasakan bahwa ada sesuatu yang baru dalam dirimu. Kamu tidak perlu mengejar penerimaan semua orang. Kamu hanya perlu setia pada pertumbuhanmu. Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat dipercaya orang lain. Hidup adalah tentang siapa yang benar-benar berubah saat tidak ada yang melihat. Dan kamu telah melewati proses itu. Kamu telah menangis di tempat yang sunyi. Kamu telah memaafkan hal-hal yang tidak pernah mendapat permintaan maaf. Kamu telah menelan kenyataan pahit tanpa menjadikannya racun. Kamu telah belajar berdiri tanpa harus menunggu semua orang mengerti. Jangan lagi mengecilkan dirimu hanya karena ada orang yang masih mengingat versimu yang lama. Mereka boleh menyimpan bayangan, tetapi kamu sedang hidup dalam cahaya baru. Mereka boleh menyebut luka lama, tetapi kamu sudah tidak berdarah di tempat yang sama. Mereka boleh membawa kisah lama ke grup rahasia, tetapi kamu sedang menulis bab baru yang tidak bisa mereka hentikan. Jiwa terpilih, namamu disebut karena definisi lama sedang retak. Identitas yang dulu ditempelkan padamu sedang kehilangan daya. Takdir sedang berkata bahwa kamu tidak bisa lagi diukur dengan ukuran lama.
Kamu sedang keluar dari pakaian sempit yang dulu dipaksakan orang lain kepadamu. Kamu sedang mengenakan kesadaran baru, keberanian baru, dan ketenangan baru. Dan suatu hari, orang-orang yang masih menyebut masa lalumu akan kehabisan bahan. Karena masa depanmu akan berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dibantah. Bukan bahasa kesombongan, bukan bahasa pembalasan, tetapi bahasa transformasi yang nyata, matang dan menyala dari dalam. Bagian 7. Penyebutan namamu adalah tanda bahwa panggung takdir mulai mengarahkan cahaya kepadamu. Jiwa terpilih. Ada momen ketika seseorang tidak lagi bisa bersembunyi dari panggilannya. Selama ini kamu mungkin memilih berjalan di pinggir. Kamu tidak ingin terlalu terlihat. Kamu tidak ingin terlalu banyak menjadi pusat perhatian. Kamu hanya ingin hidup tenang, memperbaiki diri, menjaga hati, dan menjalani hari tanpa drama. Tetapi panggilan besar tidak selalu meminta izin kepada rasa nyamanmu. Ketika namamu disebut di grup rahasia, itu bisa menjadi tanda bahwa cahaya panggung takdir mulai bergeser ke arahmu. Bukan panggung untuk kesombongan, bukan panggung untuk dipuja, bukan panggung untuk merasa paling benar, tetapi panggung tanggung jawab. Panggung di mana hidup meminta kamu berhenti mengecilkan dirimu. Panggung di mana kamu tidak lagi bisa terus berkata, "Aku belum siap," ketika seluruh prosesmu sudah lama mempersiapkanmu. Ada orang yang takut terlihat karena pernah dilukai saat menonjol. Ada orang yang takut bersuara karena pernah ditertawakan saat jujur. Ada orang yang takut menerima kesempatan karena pernah gagal dan masih membawa bayangan malu. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin selama ini kamu belajar bertahan dengan cara menyembunyikan cahaya. Kamu pikir itu aman. Kamu pikir dengan tidak terlalu bersinar, kamu tidak akan diserang. Tetapi jiwa yang dipanggil tidak bisa selamanya hidup di bawah selimut ketakutan. Namamu disebut karena hidup sedang memanggilmu keluar. Keluar dari rasa kecil. Keluar dari kebiasaan meragukan diri. Keluar dari pola menunggu semua orang mengizinkanmu. Keluar dari pikiran bahwa kamu harus sempurna dulu baru boleh melangkah. Tidak. Banyak pintu besar terbuka bukan untuk orang yang sudah sempurna, tetapi untuk orang yang bersedia menjadi lebih besar dari rasa takutnya. Panggung takdir bukan tempat tanpa ujian. Justru semakin terang cahaya mengarah kepadamu, semakin jelas pula bayangan yang ikut terlihat. Akan ada orang yang mendukung, akan ada yang mempertanyakan, akan ada yang memuji, akan ada yang menunggu kamu salah langkah. Namun jiwa terpilih tidak boleh hidup berdasarkan ketakutan terhadap penonton. Jika kamu terus menunggu semua orang bertepuk tangan, kamu tidak akan pernah memulai. Jika kamu terus menunggu semua orang memahami niatmu, kamu akan kehilangan waktu yang seharusnya kamu pakai untuk bertumbuh. Yang harus kamu lakukan adalah menjaga pusat batinmu. Jangan membiarkan pujian membuatmu mabuk. Jangan membiarkan kritik membuatmu runtuh. Jangan membiarkan perhatian membuatmu lupa akar. Jangan membiarkan penolakan membuatmu kembali mengubur cahaya. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi sempurna di mata manusia. Kamu dipanggil untuk menjadi setia pada tugas jiwa yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Namamu disebut karena ada posisi batin yang mulai bergeser. Dari penonton menjadi pelaku. Dari yang hanya menunggu menjadi yang melangkah. Dari yang hanya diam karena takut menjadi yang hening karena kuat. Dari yang selalu meminta tanda menjadi yang akhirnya sadar bahwa dirinya sendiri adalah tanda bagi perubahan. Dan lihatlah betapa dalam maknanya. Selama ini kamu mengira kamu sedang menunggu kabar. Padahal kabar itu sedang menunggumu siap. Kamu mengira kamu sedang menunggu orang lain membuka pintu. Padahal pintu itu sedang menunggu kamu berhenti merasa tidak layak. Kamu mengira kamu sedang ditinggalkan. Padahal kamu sedang dipisahkan dari keramaian agar suaramu kembali utuh.
Jangan mengecil lagi. Jangan mematikan diri hanya agar orang lain nyaman. Jangan pura-pura tidak mampu hanya karena kamu takut membuat orang lain merasa tertinggal. Kerendahan hati bukan berarti mengkhianati potensi. Kesederhanaan bukan berarti menyembunyikan panggilan. Kelembutan bukan berarti menolak kekuatan. Mulai sekarang berdirilah dengan sadar. Bukan angkuh, tetapi tegak. Bukan keras, tetapi utuh. Bukan ingin dilihat, tetapi siap bila harus terlihat. Karena jika semesta sudah mulai mengarahkan cahaya kepadamu, menutup mata tidak akan membuat panggilan itu hilang. Menunda hanya akan membuat hatimu semakin gelisah. Di grup rahasia itu, namamu mungkin disebut sebagai pilihan, sebagai pertanyaan, sebagai peluang, atau sebagai teka-teki. Tetapi di ruang yang lebih tinggi, namamu sedang dipanggil sebagai jiwa yang harus berhenti hidup setengah-setengah. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk menjadi bayangan dari ketakutanmu. Kamu tidak ditempa sejauh ini hanya untuk kembali tunduk pada komentar kecil. Kamu tidak bertahan dari badai selama ini hanya untuk takut pada gerimis penilaian. Inilah saatnya kamu mengerti. Yang memanggilmu bukan hanya manusia. Ada dorongan besar dari dalam hidupmu sendiri. Ada cahaya yang ingin keluar. Ada kekuatan yang ingin dipakai. Ada kebijaksanaan yang ingin dibagikan. Ada takdir yang tidak mau lagi menunggu kamu meminta izin kepada rasa takut. Maka jika namamu disebut di tempat yang tidak seharusnya kamu ketahui, jangan panik. Anggap itu sebagai gema awal dari panggung baru. Persiapkan dirimu, rapikan niatmu, bersihkan hatimu, tegakkan langkahmu. Karena setelah nama disebut, biasanya pintu berikutnya mulai bergerak. Dan ketika pintu itu terbuka, jangan datang sebagai orang yang masih meminta pembuktian. Datanglah sebagai jiwa yang telah melewati sunyi, telah berdamai dengan luka, telah belajar menjaga cahaya, dan siap menjalani kemenangan tanpa kehilangan kerendahan hati. Penutup, deklarasi terakhir untuk jiwa yang namanya mulai dipanggil. Jiwa terpilih, hari ini pesan ini datang bukan untuk membuatmu merasa diawasi, tetapi untuk membuatmu sadar bahwa hidupmu sedang memasuki bab yang tidak biasa. Namamu disebut di grup rahasia bukan semata-mata karena orang sedang membicarakanmu. Lebih dalam dari itu, namamu sedang bergerak keluar dari wilayah lama. Energi keberadaanmu sudah menyentuh ruang-ruang yang dulu tidak kamu jangkau. Jejakmu mulai terbaca. Perubahanmu mulai terasa. Kekuatanmu mulai diperhatikan. Jangan takut jika ada yang membicarakanmu. Jangan gemetar jika ada yang menilaimu. Jangan kehilangan arah jika ada yang salah memahami langkahmu. Orang boleh menyebut namamu, tetapi mereka tidak memegang napasmu. Mereka boleh menafsirkan jalanmu, tetapi mereka tidak menulis takdirmu. Mereka boleh merangkai cerita, tetapi mereka tidak memiliki kuasa atas cahaya yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Mulai hari ini, berdirilah lebih sadar. Jaga hatimu, jaga ucapanmu, jaga arahmu. Jangan membalas energi rendah dengan kemarahan yang membuatmu turun. Jangan menukar ketenanganmu dengan rasa ingin tahu yang tidak membawa kedamaian. Jangan membuka semua pintu hanya untuk memastikan siapa yang sedang bicara. Biarkan waktu bekerja. Biarkan kebenaran naik ke permukaan. Biarkan hidup menunjukkan siapa yang tulus, siapa yang palsu, siapa yang menjadi jembatan, dan siapa yang hanya menjadi bayangan di pinggir perjalananmu. Kamu tidak sedang kehilangan kendali. Kamu sedang dipindahkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang disaring. Kamu tidak sedang dilupakan. Namamu justru mulai disebut oleh kehidupan dengan cara yang tidak kamu duga. Dan bila hari-hari terakhir ini terasa aneh, bila batinmu terasa gelisah, bila beberapa orang terasa berbeda, bila ada rasa seperti sesuatu sedang mendekat, jangan abaikan. Itu bisa jadi tanda bahwa fase lama sedang menutup pintunya.
sementara fase baru sedang menyusun langkah untuk menyambutmu. Deklarasikan dalam hatimu, aku tidak lagi hidup dari suara orang lain. Aku tidak lagi kembali menjadi kecil hanya karena ada yang tidak siap melihatku bertumbuh. Aku tidak lagi mengejar penjelasan dari ruang yang tidak berniat memahami. Aku memilih tenang. Aku memilih naik. Aku memilih menjaga cahaya. Aku memilih berjalan bersama takdir yang memanggilku menuju kehidupan yang lebih luas. Dan untuk kamu yang mendengar pesan ini sampai akhir, jangan anggap ini kebetulan. Ada alasan mengapa pesan ini sampai kepadamu. Ada alasan mengapa judul ini menarik perhatianmu. Ada alasan mengapa batinmu berhenti sejenak saat mendengarnya. Mungkin karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, namamu memang sedang dipanggil. Bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh perubahan besar yang sudah lama menunggu kamu siap. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan like sebagai tanda bahwa kamu menerima getaran baik ini. Subscribe agar kamu tetap terhubung dengan pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak melewatkan panggilan penting yang mungkin menjadi pengingat bagi perjalananmu. Tulis komentar, "Namaku dipanggil untuk naik," sebagai deklarasi bahwa kamu tidak lagi takut pada perubahan. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang merasa dibicarakan, diremehkan, atau disalahpahami, agar ia tahu bahwa tidak semua pembicaraan gelap mampu memadamkan cahaya jiwa. Karena mulai hari ini, biarlah mereka menyebut namamu. Biarlah mereka bertanya-tanya tentangmu. Biarlah mereka mencoba membaca langkahmu. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan semuanya. Kamu hanya perlu terus menjadi bukti hidup bahwa jiwa yang ditempa dalam sunyi suatu hari akan berdiri di hadapan dunia dengan cahaya yang tidak bisa ditolak. Namamu sudah disebut, pintu sudah bergerak, dan takdirmu tidak lagi menunggu izin siapapun.